Halo semua, aku Ririn, mahasiswa semester 4 Pendidikan Kimia di UPH Teachers College. Izinkan aku berbagi cerita kepada kalian semua tentang pertumbuhanku dalam sebuah organisasi. Ya, hari itu aku melihat kakak tingkatku sibuk sekali mempersiapkan satu kegiatan organisasi. Katanya sih, ini untuk sosialisasi regenerasi HMPPK periode 2020-2021. Sejenak aku kagum sih dengan kakak-kakak yang udah super sibuk dengan praktikum, laporan, kelas, tapi masih mau mendedikasikan diri menjadi pengurus himpunan. Keren ya mereka. Sampai salah seorang seniorku berkata kepadaku, ya, jelas saja aku kaget. Sebelumnya memang aku pernah terjun di organisasi sekolah. Tapi apakah mungkin dengan aku sebagai seorang mahasiswa dan seluruh polemik yang ada ini, apakah aku sanggup? Apakah aku bisa? Pada saat sosialisasi sih aku terkagum. Aku melihat bagaimana kakak seniorku berbicara dengan sangat hangat dan berwibawa. Ada juga yang memberikan kesaksian tentang pertumbuhannya selama belajar organisasi di HMPPK. Namun di tengah banyaknya keyakinan saya itu, saya menghadapi kendala juga, yaitu manajemen waktu saya. Dan jujur saja sih, aku mulai tertarik untuk menjadi pengurus himpunan ini. Tanya sekali lagi kepada kakak seniorku, "Kak, aku layakkah ya jadi join di HMP?" Dan dia berkata, "Oh, tentu saja. Semua orang layak, Rin. Asalkan mau membuka hati dan berkomitmen untuk melakukannya." Aku tersenyum. Baiklah, aku sudah mendapatkan dukungan dari kakak seniorku. Akhirnya, aku beranikan diri untuk mendaftar di HMPPK. Aku buka link pendaftaran, isi komitmen dan refleksi. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan amat sangat reflektif sekali. Aku mendaftarkan diriku menjadi PIC tutorial, karena menurutku itu job desk yang sangat menarik. Dan di kesempatan ini, aku juga bisa lebih dekat dengan adik-adik mahasiswa baru. Setelah selesai submit, aku menghela nafas panjang. Baiklah, aku harus mempersiapkan diriku. Hari pun berlalu. Seketika, pikiranku flashback pada saat kegiatan wawancara kemarin. Kalau dilihat dari ekspresi Kak Arman, kayaknya aku bakalan diterima sih jadi PIC tutorial. Ya, aku sangat yakin sih. Karena aku punya kemampuan berbicara di tempat umum yang cukup baik, juga penampilanku yang good looking. Aku pasti punya peluang besar untuk menjadi PIC tutorial. Hingga sebuah notifikasi inbox email masuk. Wow, jujur saja, jantungku berdegup sangat kencang sekali. Aku sangat gugup dan juga tidak sabar untuk membacanya. Tapi ketika aku buka, what? PIC perlengkapan? Apa maksudnya nih? Masa aku di bagian perlengkapan? Lagian, apa yang seorang PIC perlengkapan lakukan di masa pandemi ini? Aku kesal. Hari itu merupakan hari terberat bagiku. Besoknya, aku mulai rapat dengan divisiku yang dipimpin oleh Kak Ji. Kekesalanku sedikit terobati sih melihat mereka semangat memimpin. Aku diajari untuk membuat smarter, blanko, job desk, timeline, dan ya aku berusaha sebaik mungkin menunjukkan performa terbaikku kepada teman-teman satu divisiku, meskipun aku masih kesal dengan posisiku saat ini. Hari, minggu, dan bulan pun berlalu. Aku mulai jenuh dengan tugasku. Oh iya, aku bertugas untuk mengarsipkan semua data himpunan. Video kegiatan aku upload ke YouTube. Surat menyurat aku arsipkan. Link evaluasi aku juga yang menyusunnya.
Ya kalian bisa tahu lah ya, aku kerja full time di belakang layar. Dan hey, wait. Kenapa semua ini aku yang kerjakan? Pernah gak sih kalian merasa diberi tugas yang sangat banyak, tapi sama sekali tidak nyaman untuk mengerjakannya? Memulainya saja aku sudah sangat keberatan. Dan tahulah ya hasil kerjanya bagaimana. Belum lagi ditambah tugas kuliah yang ya bebannya hampir sama berat. Sampai ketika aku mengajukan mogok kerja besar-besaran. Aku juga mulai meninggalkan rapat dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh kadifku. Ketika ada chat urgent dari grup, aku hanya baca dari notifikasi, buka WhatsApp-nya, lalu arsipkan chatnya. Ya, aku nggak peduli. Kalau disuruh keluar, ya udah, aku mau keluar. Ya, apa boleh buat kan? Ya, aku berpikiran seperti itu. Hingga suatu saat, aku mengikuti kegiatan fellowship HMPPK. Di situ, aku mendengar salah satu temanku yang bernama Emon, yang merupakan PIC tutorial, bercerita tentang struggle yang dialaminya, dan bagaimana cara dia menghadapinya. Emon bersaksi, katanya gini, dia memiliki gaya komunikasi yang sangat susah, dan kemarin dia itu sebenarnya lebih mau berada di posisiku yang ya kerjanya cuma arsip-arsip data doang. Tiap dia dituntut untuk menyampaikan pesan, dia selalu menyuruh orang lain merangkai kata-katanya. Dan ketika dia berbicara di depan umum, ya psikosomatisnya hampir bisa dirasakan oleh semua orang. Tetapi dari situ aku juga dengar kalau Emon bilang posisinya saat ini justru menolong dia keluar dari zona nyamannya dan melatih dirinya untuk berkomunikasi dengan baik. Singkatnya sih, Emon sedikit demi sedikit belajar dan menjadi dirinya sendiri ketika sedang berbicara. Jujur saja, perkataan Emon membuat aku sangat malu. Tidak selamanya apa yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita. Dan ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang leader, maka kita perlu memimpin diri kita sendiri. Dari situ, aku memikirkan banyak hal tentang tanggung jawab yang telah diberikan kepadaku dan bagaimana seharusnya aku bertumbuh di dalamnya. Sama seperti komitmenku di awal. Selama ini, aku mengabaikan tugasku dan membuat pengurus lainnya bekerja 2 kali lipat karena harus mengurus bagianku. Sejenak aku teringat kata seseorang, leadership is not about titles, positions, or flowchart. It's about one life influencing another. Seperti yang dikatakan seseorang, jika a true leader always practice the 3 R's. Respect for self, respect for others, and responsibility for all their action. Dan dari sini, aku belajar bahwa Tuhan memilih aku melalui Kak Arman, bukan karena aku sangat mahir dalam posisi ini, tetapi karena ingin membangun karakterku menjadi orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan dan mau belajar lebih. Dan ya, disinilah cerita ini berakhir. Sebelum mengakhirinya, aku mau bilang, terima kasih untuk kalian yang sudah berjuang dengan sangat baik hingga saat ini. Percayalah, di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali pemilik kesempurnaan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan dengan kita mengasihi Kristus, maka akan terlihat dari buah yang akan kita berikan. Terima kasih. Kalian adalah orang-orang hebat, calon pemimpin besar di masa depan yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Sampai jumpa lagi di sesi ceritaku berikutnya. Bye-bye.